Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang siswi SMP ditemukan tewas dibunuh di sebuah kebun kosong di Kabupaten Sukoharjo. Dugaan kuat pelaku mengarah kepada teman pria korban. Satu lagi pelaku pemerasan terhadap keluarga pemerkosa di Kabupaten Brebes ditangkap polisi. Antusiasme warga untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 booster kedua di Kota Semarang mulai meningkat. Ya, suntik vaksin COVID-19 booster kedua atau vaksin dosis keempat untuk warga berumur 18 tahun ke atas secara serentak dimulai pada 24 Januari kemarin. Setidaknya 70% masyarakat di Kota Semarang dapat menerima suntik vaksin tersebut. Meski COVID-19 sudah melandai, pemerintah tengah menggencarkan suntik vaksin COVID-19 dosis keempat atau booster kedua untuk warga yang sudah berumur di atas 18 tahun. Hal ini dilakukan guna menjaga sistem kekebalan tubuh dan mencegah penularan virus COVID-19. Pertanggal 24 Januari tahun ini, tepatnya Selasa kemarin, vaksin COVID-19 booster kedua mulai disuntikan kepada masyarakat. Saat ini, pelayanan suntik vaksin booster kedua sudah dibuka di 37 puskesmas di Kota Semarang. Menurut data dari Dinas Kesehatan Kota Semarang, 70% warganya sudah dapat menerima vaksin booster kedua atau vaksin dosis keempat setelah mereka mendapat vaksin booster pertama. Dosis keempat atau booster yang kedua ini sudah kita mulai untuk masyarakat umum hari ini, tanggal 24 Januari 2023. Harapannya nanti semakin tambah masyarakat yang bisa kita naikkan antibodinya. Walaupun sebetulnya hasil serosurvei dari antibodi untuk antibodi anti COVID ini memang belum dirilis ya, tapi mudah-mudahan dengan cakupan yang semakin bertambah. Kalau kemarin dosis yang keempat atau yang booster kedua nakes selama lansia ada di posisi sekitar capaiannya 20-an%. Ada dua jenis vaksin yang akan digunakan di Kota Semarang, yaitu Pfizer dan Indovac. Pemerintah menyediakan 4.566 dosis Pfizer dan 530 dosis Indovac. Masyarakat yang sudah memenuhi syarat diharapkan dapat segera melakukan vaksin booster kedua. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Kita beralih ke informasi lain, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kota Solo. Ia membagikan 20 unit kendaraan untuk Bintara Pembina Desa Babinsa, Kota Solo. Dalam kunjungan kerja ke Makoramil, Serengan, Kota Solo, Prabowo didampingi langsung oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Tidak hanya membagikan sepeda motor, ia akan memberdayakan komandan teritorial di seluruh Indonesia yang dibekali dengan alat komunikasi baru. Kementerian Pertahanan juga akan memperbaiki kantor-kantor komando teritorial karena Koter merupakan tulang punggung pertahanan. Bantuan sepeda motor ini untuk menunjang kinerja Babinsa dalam melayani masyarakat. Pemerintah telah memutuskan untuk memberdayakan seluruh hotel dari mulai Babinsa. Seluruh Babinsa seluruh Indonesia akan kita bekali dengan kendaraan motor yang baru, juga dengan alat komunikasi yang baru, dan kita akan perbaiki kantor-kantor komando teritorial. Komando teritorial adalah tulang punggung pertahanan kita. Boleh negara lain punya senjata yang hebat-hebat, senjata kita adalah cintanya rakyat.
Ya, sebanyak 8 dari 11 pelaku penyerangan dan penganiayaan yang menyebabkan 5 orang terluka di Ruko Dargo, Semarang tertangkap. Motif penyerangan dipicu saling tatap antara salah seorang pelaku dengan salah satu korban yang menyebabkan pelaku tersinggung. Berbekal rekaman kamera pengawas, 8 dari 11 pelaku penyerangan dan penganiayaan yang melukai 5 orang di Ruko Dargo, Kelurahan Kebon Agung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, ditangkap polisi. 8 pelaku yang ditangkap merupakan warga Kampung Tambok Lorok, Kelurahan Tanjung Emas, Kecamatan Semarang Utara. Penyerangan dengan senjata tajam ternyata dipicu oleh hal yang sepele. Salah satu pelaku yang saat itu melintas di depan ruko saling tatap mata dengan salah satu korban. Pelaku yang merasa tersinggung kemudian pulang dan mengajak rekan-rekannya menyerang para korban secara membabi buta. Akibatnya 5 orang terluka dan harus dirawat di rumah sakit. Selain menangkap para pelaku, polisi turut menyita 2 senjata tajam sebagai barang bukti. Masyarakat, kepada remaja di Kota Semarang, jangan mudah terhasut oleh informasi yang kemudian dampaknya bisa memberikan kerugian bagi yang bersangkutan. Sebagai contoh kasus ini, pelaku ini tidak tahu masalahnya apa, korbannya juga tidak kenal, tapi ikut-ikut menyerang. Nah, ini kan bagian dari kira-kira yang butuh perhatian, butuh pembinaan oleh semua pihak. Saat ini polisi masih memburu 3 pelaku lainnya yang masih buron. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Ya, banjir kerap melanda jalan poros menuju jalan alternatif Larangan arah Purwokerto. Warga menuding banjir dipicu buruknya drainase di lingkungan pabrik di jalur Pantura Brebes. Pemandangan banjir seperti ini kerap terjadi di Jalan Desa Klampok menuju Desa Luwung Ragi di Kabupaten Brebes. Padahal jalan ini sangat strategis karena menjadi jalan poros arah ke jalan alternatif Larangan Purwokerto. Namun sampai saat ini pemerintah, apalagi sejumlah pabrik di sekitar lokasi tidak pernah memperhatikan kondisi jalan ini. Padahal jalan ini juga menjadi akses untuk mengangkut hasil bumi seperti bawang merah. Warga menyalahkan sejumlah pabrik karena banjir dipicu buruknya sistem drainase di lingkungan pabrik. Bangunan pabrik-pabrik tersebut, Pak, dan bukannya investor tidak memperdulikan dari dampak banjir karena apa? Tidak memperdulikan drainase untuk kelancaran air. Ini penyebabnya terutama. Dulu ada berapa pabrik, Pak? Banyak, Pak, dari mulai Gajah Putih, Biotek, ini dibangun, saya belum tahu semuanya, Pak. Ini ada sekitar 5 lah. Dari Sinar Jaya juga tidak memperhatikan juga dari untuk drainasenya yang di depan. Pihak Desa Klampok di Kecamatan Wanasari Brebes sering mengeluhkan kondisi ini kepada pihak pabrik, namun tidak pernah digubris. Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes.